Hai guys, ketemu lagi bareng aku, Riri Chan. Kali ini aku mau review naskah salah satu teman aku, teman seperjuangan aku dari menulis. Mau tahu dia siapa? Ini dia naskahnya. Yap, naskah ini punya Kak Megan Alea yang berjudul Karma Tak Berjeda. Naskah ini pula adalah salah satu naskah yang masuk nominasi 30 naskah terbaik KLI 7. Keren banget kan? Pasti keren lah. Gak cuman itu, naskah ini juga berhasil ngebawa Megan ke dua jenjang setelahnya, yaitu ke jenjang silver yang baru saja dia dapetin kemarin tanggal 14 Februari. Ore, kongres ya Megan ya, sudah naik jenjang. Oke, naskah ini sendiri juga paling FYP di akun gue. Waktu itu penayangannya sekitar 45.000 view. Padahal posisinya saat itu akun gue lagi down. Bener-bener down, tayangan anjlok. Cuma sekitar 1K. Itu bentuk, itu pun susah banget dapetinnya. Tapi untuk naskah Megan ini luar biasa banget penayangannya. Itu nembus 45.000. Ya Allah, itu sumpah seneng banget gue waktu itu ya. Sampai gimana sih, jingkrak-jingkrak gitu deh istilahnya ya gitu. Karena akun gue itu lagi down, sedangkan posisinya itu banyak yang just prom gitu, tiba-tiba ngedown terus nggak lama kena banding. Pokoknya itu emang lagi pas banget parah-parahnya akun gue. Tapi punya Megan itu keren banget, dia 2 kali just prom di gue untuk judul yang sama. Itu dua-duanya sama-sama FYP gitu. Yang satu itu view-nya nembus ke 45.000, yang satu lagi di 35.000. Itu stabil dari bab 1 sampai bab 5, kan dia cuma 5 bab gitu ya. Itu stabil view-nya tuh di antara range di antara 25 sampai 40 sampai 50 kalau nggak salah paling tinggi gitu. Nah, di situ juga banyak banget yang ini interaksinya juga banyak banget, banyak yang komen, sih di. Dan apa sih yang menarik dari kisah ini? Kisah ini sendiri menarik karena tentang Denisa yang harus berada di lingkungan keluarga yang toksik gitu. Jadi keluarganya ini seperti mengalami NPD ya, kalau misalnya dalam bahasa ilmiahnya kali ya. Itu gua nggak terlalu ngerti sih. Jadi di sini juga Megan itu untuk naskah ini risetnya tuh luar biasa, bener-bener dia sampai harus nanya ke psikolog juga. Jadi gimana sih si Danisanya itu, jadi dia tuh kayak dia tinggal di keluarga yang emang selalu benar gitu. Jadi kalau misalnya si keluarga ini salah dia nggak pernah salah keluarga itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya yang peraturan di dunia dia ada 2 peraturan. Yang pertama, cewek nggak pernah salah. Kalau misalnya cewek salah, lihat lagi peraturan pertama. Nah, ini persis banget yang dialami Denisa. Jadi keluarganya itu keluarga toksik gitu. Nah, cerita ini dimulai di mana si Danisa ini dibilang mandul sama si suaminya. Tapi sebenarnya bukan Denisa yang mandul, melainkan si suaminya. Tuh, suaminya nggak percaya. Karena apa? Karena selingkuhannya itu punya anak gitu. Maksudnya si selingkuhannya ini lagi hamil gitu anaknya dia. Itu kan nggak mungkin kalau misalnya si suaminya ini mandul sementara si selingkuhannya itu hamil, kan nggak mungkin banget. Kecuali kalau si selingkuhannya ini juga selingkuh lagi sama orang lain, ya mungkin banget ya. Nah, akhirnya si suaminya Danisa ini nantang lah si Danisa untuk menjalani tes kesuburan. Sebelumnya memang pernah menjalani tes kesuburan, tapi di klinik milik keluarga Danisa. Dan si suaminya ini tuh nggak percaya gitu, karena hasil tes itu menunjukkan bahwa si suaminya ini mengidap suatu penyakit, apa ya, gue lupa lagi penyakitnya. Pokoknya jadi dia itu nggak bisa yang namanya spermanya itu nggak bisa ngebuahi kalau misalnya nggak dibantu dengan suatu alat gitu. Pokoknya jadi dia nggak bisa alami, jadi harus ada proses gitu. Entah itu bayi tabung atau mungkin embryo, gue juga nggak ngerti deh, pokoknya gitu. Jadi di sini tuh banyak banget pelajarannya, banyak banget hasil risetnya. Jadi ada perjuangan, jadi bener-bener perjuangan si Denisa untuk ngelawan keluarganya yang toksik gitu. Nah, di sini tuh banyak banget ya, maksud gue banyak banget gitu kisah nyata yang kayak gini nih, dimana dimana banyak banget nih orang-orang yang NPD itu. Sebenarnya NPD itu termasuk
apa ya, kegangguan mental kali ya. Nah sebenarnya harus perlu pengobatan juga, tapi orang itu nggak sadar gitu. Pokoknya di naskah ini emang benar-benar banyak pelajaran sih yang gue dapet gitu. Jadi gue juga bacanya sekaligus dengan kayak apa ya, merasa seperti Danisa itu sendiri. Jadi gue greget sendiri, gimana ini laki nggak tahu diri banget sih, udah tahu dia yang salah tapi kenapa malah gue yang disalahin istilahnya gitu. Pokoknya emang ini worth it banget sih. Pantas aja banyak naskah ini tuh selalu nangkring gitu ya di TBS atas dengan penjualan tuh lumayan gitu ya. Karena emang worth it banget gitu, and apa, nyata banget gitu, ada gitu di dunia ini. Karena emang Megannya sendiri juga termasuk dalam istilahnya masuk ke dalam cerita ini gitu. Jadi cerita ini terinspirasi juga dari kisah nyatanya dia. Pokoknya naskah ini worth it banget, dan gue ngerekomendasiin banget buat kalian yang emang tinggal dengan keluarga yang toksik gitu. Jadi ibaratkan ini seperti cerminan gitu. Jadi ini loh perjuangan Denisa di keluarga yang toksik gitu. Nah mungkin ini juga cara kalian untuk bisa melawannya gitu. Bisa diambil sih hikmahnya gitu untuk kalian yang mau ngelawan untuk keluarga apa yang tinggal di keluarga toksik ini. Nah buat yang mau baca bisa langsung aja ke KBM APP. Naskah ini masih ada di TBS Silver, bisa dicari dengan judul Karma Tak Bercanda. Sumpah ini worth it banget dan gua ngakuin itu gitu. Oke guys, just it review gue dari untuk naskah Megan Alia kali ini. Komen, like, and subscribe channel gue biar gue makin semangat untuk kontennya. Bye bye.